semakin mengokohkan persatuan atau justru menjadi bagian yang semakin membuat rapuh? Itu yang saya katakan, sebagian potensi konflik, ancaman terhadap persatuan itu kan dari negara, ya, termasuk apa yang dilakukan misalkan oleh Presiden secara tidak langsung. Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, ya kan? Jadi mestinya kepala negara itu dia harus berdiri di tengah, karena begitu dia menjadi ikut di dalam permainan kekuasaan, ya, maka itu juga akan menimbulkan reaksi bahwa negara atau pemimpin negara itu tidak berdiri di tengah. Karena apa? Karena kepala negara itu dia punya resource kekuasaan yang sangat luar biasa. Dia punya aparat, dia punya instrumen hukum, dia punya fasilitas. Ya. Jadi itu pasti digunakan secara tidak langsung untuk mendukung, ya, calon tertentu, ya, yang ini kemudian dibaca, ya, oleh pihak yang berlawanan. Nah, berarti ini menciptakan disharmoni, menciptakan perpecahan, ya. Nah, itu yang saya katakan gitu. Jadi ini pada akhirnya akan menjadi akumulasi yang semestinya kepala negara atau negara itu justru berdekatkan, bukan kemudian menimbulkan potensi, ya, untuk terjadi keretakan. Bukan itu. Nah, kalau ini terus cara berpolitik seperti ini, hanya melihat pada jangka pendek, ini sangat berbahaya. Dia bisa menjadi akumulasi bahwa negara ini bukan semakin mendekat, memperkuat, ya, persatuan, integrasi bangsa ini, tetapi justru menyisakan banyak soal-soal yang kemudian ini akan terus menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Itu segera. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh tokoh nasional, Profesor Dr. Amin Rais, bahwa salah satu problem besar yang dihadapi setelah 78 tahun Indonesia merdeka adalah semakin rapuhnya persatuan Indonesia. Ini hal yang menarik sekaligus memprihatinkan, karena persatuan Indonesia ini sering sekali didengungkan, bahkan ini menjadi sila ketiga Pancasila yang menjadi dasar kita membangun negeri ini. Tetapi ternyata persatuan Indonesia semakin rapuh. Bersama kita sudah hadir Dr. M.S. Kaban, Wakil Ketua Majelis Syuro, yang mungkin akan bisa lebih menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Amin, karena sama-sama di Majelis Syuro Partai Umat. Dan seperti biasa ada Asosiat Profesor Dr. T.B. Masa Jafar yang akan coba memberikan telah ilmu politiknya. Dan Kaban, ini cukup mengejutkan publik. Kata Pak Amin, salah satu problem besar bangsa ini semakin rapuhnya persatuan Indonesia. Sebenarnya apa atau kira-kira gejala-gejala apa yang bisa ditangkap dari yang disampaikan Pak Amin itu untuk mengukurnya? Ya, terima kasih Bung Edi. Bismillahirrahmanirrahim, Profesor TB dan saudara-saudara para pemirsa sekalian. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Rais itu tentang masalah rapuhnya suasana kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu adalah sebuah peringatan yang harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa ini. Ya, karena persatuan Indonesia itu adalah merupakan amanat, ya, dari proklamasi kemerdekaan kita. Bahwa kita ini harus menjaga, memelihara, mempertahankan, membela persatuan Indonesia itu. Nah, sejarah sudah menunjukkan, ya, sejarah sudah menunjukkan bagaimana kita ini sebagai sebuah bangsa berawal dari suasana kebinekaan yang sangat luar biasa. Ya. Kita memiliki para sultan-sultan, ya,
kita memiliki para raja-raja, kita memiliki ratusan etnis ya dari seluruh wilayah tanah air. Nah, semuanya itu bisa direkatkan, ya, bisa direkatkan, dipersatukan, dan kita menjadi bangsa Indonesia. Nah, jadi apa yang disampaikan Profesor Amin Rais tentu dia sudah melihat dan kita juga merasakan bahwa selama 10 tahun terakhir ini, ya, 10 tahun terakhir semasa kepemimpinan Joko Widodo, ya, harmonisasi kehidupan kita bersosial, ya, itu seperti terjadi gesekan-gesekan dan terjadi bibit-bibit keretakan, ya, bibit-bibit keretakan yang dibiarkan, ya, yang dibiarkan. Nah, ya kita hidup, ya kita hidup ya. Saya pernah merasakan bagaimana sejak tahun 70-an, ya, katakanlah sejak 66, ya, sampai dengan reformasi, bagaimana suasana persatuan Indonesia itu betul-betul ditanamkan, ya, ditanamkan dari apa namanya sejarah berdirinya bangsa, ya, kemudian mata-mata pelajaran yang betul-betul menumbuhkan semangat kita jadi bangsa Indonesia. Jadi itu, tapi kenapa akhir-akhir ini tidak? Kenapa selama 10 tahun terakhir ini kok seperti ada apa? Ada saya sebutkan tadi cikal-cikal bakal yang tentu Profesor Amin Rais sudah melihat, wah ini bahaya untuk integrasi bangsa. Nah, saya ingin melihat bahwa bagaimana pemahaman sejarah bagi generasi-generasi sekarang. Jadi bagaimana paham sejarah untuk membentuk bangsa Indonesia ini dalam konteks Sumpah Pemuda misalnya. Ya. Nah, dalam kisah Sumpah Pemuda itu kan jelas, ya, seluruh komponen bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia bersama dengan sultan-sultan, dengan masyarakat-masyarakat Muslim yang beraneka ragam itu beragreement, membuat sebuah kesepakatan yang namanya kita adalah Indonesia, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, pemahaman sejarah ini hari ini perlu kita uji sampai jauh mana generasi itu memahami sejarah itu. Begitu juga ujian-ujian sejarah kemerdekaan kita sejak proklamasi kemerdekaan yang sedemikian rupa sampai terjadinya peristiwa-peristiwa. Semua peristiwa-peristiwa itu diarahkan untuk memperkuat persatuan Indonesia. Jadi tidak ada nuansa-nuansa etnis, ya, tidak ada lagi nuansa, kita adalah Indonesia. Jadi menanamkan kita adalah Indonesia itu yang hilang. Yang muncul sekarang ini justru, ya menurut pendapat saya, ada gejala-gejala untuk memojok-mojokkan etnis-etnis tertentu yang sebenarnya itu sudah tidak perlu. Ya, sudah tidak perlu. Jadi kemudian bagaimana penguasaan-penguasaan, ya, penguasaan ekonomi, ya, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menikmati. Ya, hanya mereka kelompok-kelompok inilah, ya, sehingga itu menimbulkan kecemburuan. Tetap aja kecemburuan itu terjadi, ketidakpuasan, sehingga menimbulkan disharmoni menjadi potensi. Ya. Nah, jadi saya melihat bahwa persatuan Indonesia ini itu harus dimulai dengan memahami perbedaan. Jadi kita harus tahu memang kita berawal dari perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan itu harus memperkuat kita. Jadi apapun argumen perbedaan dalam banyak hal, tapi ketika kita bicara Indonesia, kita tetap satu Indonesia. Jadi bukan memusuhi komponen-komponen bangsa yang mereka semua adalah orang-orang yang cinta untuk Indonesia ini tetap utuh. Gitu. Sejarah membuktikan ya, mosi integrasi muncul ke NKRI justru dari kekuatan yang dituding contoh, sekarang ini ya. Itu contoh. Maka saya bilang, katakanlah mosi integrasi yang dilakukan oleh Bapak M. Natsir, Partai Masyumi, ya,
Partai Masyumi partai Islam. Jadi Masyumi sebagai kekuatan politik waktu itu berinisiatif, ya, berinisiatif mendatangi seluruh tokoh-tokoh nasional di seluruh Indonesia. Pak Nasir itu keliling sampai ke Kalimantan, sampai ke Maluku zaman itu untuk mengingatkan bahwa cita-cita kemerdekaan kita adalah negara kesatuan. Nah, dengan lobby, dengan pendekatan yang dilakukan Pak Nasir, akhirnya MOS integrasi tanpa ada peluru yang meledak dan tanpa ada korban darah satupun. Pendekatan politik yang merangkul semua komponen bangsa sehingga negara kesatuan Republik Indonesia kembali sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jadi kekuatan-kekuatan Islam politik Masyumi itu kuat pada zaman itu, dan saya yakin ke depan pun ya kekuatan politik Islam harus kuat demi mempertahankan Indonesia ini. Itu. Bang TB, kita lihat soal rapuh atau kokohnya persatuan Indonesia, kan garda terdepannya sebenarnya adalah negara. Garda terdepannya adalah pemerintah. Apakah mungkin justru political will pemerintah inilah yang kurang pas, sehingga seperti disampaikan Pak Amin, persatuan Indonesia justru semakin rapuh? Anda, apa pandangan Anda seperti apa? Terima kasih Bung Adi. Tadi Pak Dr. Kaban sudah panjang lebar ya mengatakan ada yang luput ya dari perhatian kita, bahwa di dalam fase-fase tertentu termasuk 10 tahun terakhir ini justru negara itu menjadi sumber disintegrasi. Jadi banyak negara bahkan jadi sumber disintegrasi. ya, jadi selama ini yang kita lihat ini kan selalu problem persatuan itu seakan-akan pada kelompok masyarakat. Padahal sebenarnya sebagian sumber masalah itu ada pada negara. Apa contohnya? Contohnya misalkan banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak menjawab masalah ketimpangan. Tadi udah panjang lebar itu. Itu salah satu. Yang kedua, cara pandang negara ini masih seperti zaman kolonial. Jadi negara kolonial itu cenderung bagaimana menjaga stabilitas kekuasaan, sehingga rakyat itu kalau bisa dipecah belah Untuk kekuasaan ya. untuk kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan. Pecah belah itu bisa masalah etnik dan bisa juga masalah agama dan juga stigma. Ada dulu kita kenal ekstrim kanan, ya. Padahal banyak juga ahli sejarah mengatakan persoalan sentimen keagamaan itu ada penjelasan sendiri. Tapi ini kan selalu dikaitkan bahwa ya agama dalamnya adalah Islam itu kan selalu kontraproduktif di dalam konteks membangun persatuan. Dan saya kira itu sangat historis. Kita nggak mungkin menjelaskan. Tadi Pak Kaban sudah menjelaskan tadi ya. Kemudian soal lain lagi apa selain itu, ada problem ekonomi yang itu terkait dengan ya, terhubungkan dengan soal etnisitas, pribumi non pribumi. Ini sensitif, tapi nggak bisa ditutupi. Karena faktanya memang begitu ya. Faktanya begitu, dan kita tidak mau apa yang pernah terjadi di Malaysia tahun 67. Itu konflik antara pribumi non pribumi itu sangat mahal harganya, ya, korbannya luar biasa itu. Bagaimana orang-orang Melayu kemudian itu berhadapan dengan kelompok etnis Cina. Nah, tentu saja kita kan tidak mau ya bahwa sejarah itu akan berulang untuk Indonesia. Dan kita mau tetap ya etnis Cina itu adalah bagian integrasi di dalam bangsa ini. Tetapi kan kebijakannya itu kan tidak berpihak. Bagaimana ketimpangan ini kan mesti dikurangi. Jadi kalau saya kira ini sudah data umum. Jadi bagaimana mungkin ada persatuan itu kalau tidak ada keadilan? Itu rumus gitu ya. Bagaimana mungkin segelintir orang 1% itu menguasai sumber-sumber ekonomi, ya? Kemudian ini mengakibatkan ketimpangan. Jadi negara nggak hadir. Kemudian yang ketiga apa? Ada kepentingan politik praktis untuk mempertahankan kekuasaan.
Misalnya bagaimana memperhadapkan saya bahwa kalau umat Islam itu selalu diberikan stigma politik identitas. Lalu yang menyerang politik identitas seakan-akan mereka paling nasionalis, padahal mereka mempunyai peranan untuk mengundak-ngaduk yang sebenarnya bukan itu masalahnya, ya. Jadi mengalihkan stigma politik identitas adalah pengalihan terhadap sejumlah masalah, gitu kan? Karena kalau dikatakan bahwa Islam itu sebagai ancaman disintegrasi, ini sangat bertolak belakang. Gitu. Oleh karena itu, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Kaban, umat Islam lah yang sangat berkepentingan untuk menjaga persatuan bangsa ini karena mayoritas. Ya, jadi kalau ini clear gitu ya. Setiap jelang pemilu, selalu saja isu-isu agama, selalu saja Islam itu menjadi dituding, bahkan menjadi pihak tertuduh disintegrasi bangsa. Anda seperti apa? Gini, kita melihat ya dalam itu yang saya bilang itu ada kepentingan politik kekuasaan. Jadi politik kekuasaan itu dia akan bisa bertahan kalau rakyat ini pecah. Ya, dia bisa pecah isu agama, bisa pecah isu etnis, macam-macam. Bisa juga memang potensi kecemburuan ekonomi juga ada, kan begitu. Nah, kalau rakyat itu terpecah-pecah, ya, kemudian diarahkan pada pilihan-pilihan politik yang sebenarnya pilihan-pilihan politik itu sebenarnya ya, tidak punya implikasi apa-apa terhadap perbaikan rakyat. Tetap aja rakyat melarat. Ya. Sekarang misalnya kita lihat satu pihak itu dirangkul, kemudian pihak lain yang kira-kira memperkuat kedaulatan, ya, rakyat langsung dicap politik identitas, bahaya, gerakan ekstremis, macam-macam itu. Itu dalam rangka untuk memecah belah. Contoh, bagaimana untuk membendung dukungan kepada Anies? Tidak ada cara lain selain stigma, labeling. Pokoknya Anies itu sangat lekat dengan politik identitas. Anies itu hanya didukung oleh kelompok yang berlabel Islam ekstrim. Dalam rangka politik kekuasaan itu tadi ya? Dalam rangka politik kekuasaan, supaya Anies itu tidak mendapat dukungan dari rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak muncul ya sebagai yang memberikan satu alternatif ya di dalam bagaimana menjawab keperluan sebuah kepemimpinan yang betul-betul dia berakar ke. Anda ingin mengatakan bahwa semakin rapuhnya persatuan Indonesia itu justru karena politik kekuasaan yang ditempuh pemerintah? Nah, itu yang saya bilang, politik yang ditempuh oleh kekuasaan pemerintah itu kan cenderung ya dengan menggunakan instrumen hukum, instrumen negara, kemudian itu ada kelompok yang dirangkul, kemudian ada kelompok yang dipinggirkan. Nah, secara tidak sadar ya, praktek-praktek penggalangan kekuasaan seperti itu yang kemudian menjadi satu kondisi yang tidak kondusif. Tingkat kecurigaan, saling curiga mencurigai. Dan ini ya, ini setelah Pilpres dulu 01 02 ya. Ya. Nah, sekarang isunya apa lagi ya terhadap bagaimana tidak terjadi masyarakat itu bisa kohesif ya di dalam memberikan pilihannya, nah, terutama pada dukungan rakyat kepada Anies gitu loh. Termasuk juga ya predikat yang dilekatkan kepada partai umat atau partai-partai Islam lainnya ya, itu juga dalam rangka penghadangan supaya pemilih partai Islam, pemilih Islam itu ada semacam gap psikologis, ada semacam tidak nyaman kalau dia pilih partai Islam, tidak nyaman kalau dia pilih misalnya Anies Baswedan karena dia sudah diberikan satu doktrin ya, kemudian itu menimbulkan efek psikologis. Bang Kaban, menurut penjelasan Bang TB, faktor terbesar rapuhnya persatuan itu adalah politik kekuasaan. Ini bagaimana Partai Umat melawan politik kekuasaan sekarang? Ya, saya kira begini Bung Adi. Ya, ini kan fenomena 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir dari penguasa yang ada. Ya. Nah, sudah tentu ya, kita berkepentingan
untuk mengajak rakyat, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk merubah keadaan ini. Nah, untuk merubah keadaan ini, tentu bagaimana kekuatan-kekuatan politik, ya, kekuatan politik yang memang masyarakat itu mayoritas adalah Muslim, gitu kan? Maka bagaimana kekuatan-kekuatan politik Islam ini itu memberikan warna, memberikan warna kepada arah kebijakan, ya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan yang betul-betul mampu merangkul, ya, mampu merangkul semua kekuatan yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi bahasa-bahasa atau stigma-stigma yang ditujukan pada kelompok-kelompok, ya, kepada masyarakat-masyarakat yang memang dia, ya, meyakini keyakinannya, saya kira itu harus dihormati. Nah, jadi harus kita kembalikan kepada, saya tetap mengembalikan pada spirit bahwa kita bersatu itu adalah karena kita ada perbedaan itu tadi. Jadi hormati itu, kecuali bagi pengkhianat, ya, kecuali bagi pengkhianat kehidupan membangun negara ini. Nah, jadi kita sebagai kekuatan partai politik, ya, di parlemen itu harus mengawasi, ya. Jadi tugas pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan itu absolutely, ya. Jadi seluruh hak-hak yang ada pada anggota parlemen itu harus difungsikan agar, ya, ketika penyelenggara pemerintahan itu mereka betul-betul berada dalam rel yang tersedia. Karena kita melihat bahwa semua kita ini adalah, kita berbeda, tapi kita bukan musuh, ya. Nah, kalau sudah menganggap bangsa sendiri musuh, wah itu. Kalau tagline bahkan Anda sebut sebagai ideologinya Partai Umat, lawan kezaliman tegakkan keadilan, itu sebenarnya ditujukan kemana itu? Ya, sebenarnya kita ingin menuju kepada seluruh penyelenggara kekuasaan, penyelenggara pemerintahan, termasuk parlemennya juga jangan zalim. Jadi ketika parlemen itu merumuskan undang-undang yang merugikan masyarakat, itu kezaliman. Ketika parlemen itu menyetujui, mengiyakan, yang mengetok rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah yang jelas-jelas melawan undang-undang dasar, itu kezaliman. Itu tidak boleh terjadi. Ya, kita harus konsisten ini, ya. Jadi mengotak-atik, ya, dasar negara, mengotak-atik apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa ini, ya, dalam bahasa tak enaknya adalah berkhianat. Ya. Kita harus menjaga negara dan bangsa ini sesuai dengan amanat para. Dan pengkhianatan itu Brothers. yang membuat semakin rapuhnya persatuan itu? Iya. Itu poinnya. Itu poin penting. Ini masih soal semakin rapuh ini. Tadi Anda menyebut ini soal politik kekuasaan. Kita saksikan semua, bahkan disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden melakukan cawe-cawe soal pemilihan presiden yang akan datang, soal pilpres ini adalah memang betul diakui Presiden bahwa dia akan melakukan cawe-cawe dengan berbagai argumentasi lah. Menurut Anda ini semakin mengokohkan persatuan atau justru menjadi bagian yang semakin membuat rapuh? Itu yang saya katakan, sebagian potensi konflik, ancaman terhadap persatuan itu kan dari negara, ya, termasuk apa yang dilakukan misalkan oleh Presiden secara tidak langsung. Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, ya kan? Jadi mestinya kepala negara itu dia harus berdiri di tengah, karena begitu dia menjadi ikut di dalam permainan kekuasaan, ya, maka itu juga akan menimbulkan reaksi bahwa negara atau pemimpin negara itu tidak berdiri di tengah. Karena apa? Karena kepala negara itu dia punya resource kekuasaan yang sangat luar biasa. Dia punya aparat, dia punya instrumen hukum, dia punya fasilitas, ya. Jadi itu pasti digunakan secara tidak langsung untuk mendukung, ya, calon tertentu, ya. Yang ini kemudian dibaca, ya, oleh pihak yang berlawanan. Nah, berarti ini menciptakan disharmoni, menciptakan perpecahan, ya. Nah, itu yang saya katakan gitu. Jadi ini pada akhirnya akan menjadi akumulasi,
yang semestinya kepala negara atau negara itu justru merekatkan, bukan kemudian menimbulkan potensi ya untuk terjadi keretakan, bukan itu. Nah, kalau ini terus cara berpolitik seperti ini hanya melihat pada jangka pendek, ini sangat berbahaya. Dia bisa menjadi akumulasi bahwa negara ini bukan semakin mendekat, memperkuat ya persatuan, integrasi bangsa ini, tetapi justru menyisakan banyak soal-soal yang kemudian ini akan terus menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Itu saya kira catatannya. Baik, Bang TB, ini yang terakhir untuk Bang Kaban. Ada kesimpulan publik yang seolah-olah hopeless, dan selalu saya menyebut semua partai politik itu sama saja. Kalau sudah berkuasa, ya tak lebih tak kurang begitu-begitu juga. Kira-kira Partai Umat bagian dari itu nggak? Partai Umat ini adalah partai yang betul-betul ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Karena prinsipnya adalah jangan mencari hidup di Partai Umat, tapi bagaimana kita menghidupkan bangsa ini. Itu prinsip ya? Ya, itu prinsip penting. Jangan mencari hidup di Partai Umat, tapi bagaimana Partai Umat menghidupkan bangsa ini. baik pemirsa, itu pesan yang luar biasa. Anda boleh memilih-milih jika sikap Anda ingin menghidupkan Partai Umat, maka Anda cocok bergabung di Partai Umat. Tapi kalau Anda berniat mencari kehidupan di Partai Umat, bisa jadi tidak cocok bergabung dengan Partai Umat. Sampai berjumpa pada kesempatan bincang-bincang spesial berikutnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!